Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas ya konsep tentang hukum Hooke ya. Nah, hukum Hooke ini berhubungan dengan elastisitas ya. Jadi di sini dia melakukan percobaan yang menghubungkan antara hubungan gaya ya, kemudian perubahan panjangnya. Nah, melihat hubungan sini, ternyata setelah di eksperimen, dia eksperimennya kira-kira begini bentuknya ya. Sini ada sebuah pegas. Nah, kemudian pegas ini diberi gaya atau digantung beban misalkan. Nah, ternyata didapati di sini ada perubahan ya, kan diberi gaya, terjadi perubahan panjang pegas. Jadi kita anggaplah delta X-nya. Nah, jadi ternyata hubungan antara keduanya itu bahwa gayanya itu akan sebanding dengan perubahan panjang. Artinya semakin besar gaya yang diberikan, kalau kita buat dalam grafiknya, jadi kalau gaya semakin besar, ternyata perubahan panjangnya juga akan semakin besar. Nah, linear seperti ini ya, garis lurus. Nah, sehingga dibuatlah suatu eksperimen dengan merubah, ya, di sini diberi gaya yang berbeda-beda atau bebannya diubah, sehingga terjadi perubahan delta X-nya berbentuk garis lurus. Nah, sehingga disimpulkan bahwa F di sini, hukum Hooke-nya, ini K kali delta X, supaya jadi persamaan ya, jadi sama dengan. Nah, ini untuk menghitung hubungan antara si gaya dengan perubahan panjangnya. Ya, jadi semakin besar gaya diberikan, perubahan panjangnya akan semakin besar. Sedangkan K-nya di sini adalah tetapan. Jadi K di sini adalah konstanta ya. Di konstanta pegas. Oke. Satuannya Newton per meter. Nah, ini aja simpelnya seperti itu. Ya, jadi manfaatnya ini banyak ya dalam kehidupan sehari-hari ya penerapannya. Baiklah, ini secara ringkas ya tentang hukum Hooke-nya. Nah, nanti kalau nanti di eksperimennya sebenarnya apakah hanya pemanjangan? Tidak juga, bisa juga pemendekan. Jadi misalnya ada sebuah pegas diletakkan di atas lantai seperti ini, nah, pegasnya. Nah, kemudian kalau si pegas tadi kita berikan gaya, kita tekan sehingga dia terjadi pemendekan gitu. Nah, misalnya ini diberi dengan gaya. Nah, kita tekan force. Nah, jadi pemendekannya jadi ini malahan. Delta X juga namanya, tapi arahnya jadi pemendekan. Nah, di sini sebenarnya ada gaya pemulih ya. Kalau gaya tekan ke sini, nanti ada gaya pemulih yang melawan gaya luar tadi. Ya, jadi misalnya sini gaya didorong ke arah kiri, timbul gaya. Nah, ini gaya pemulih namanya. Nah, sehingga nanti gaya pemulih itu akan sama dengan negatif dari gaya yang diberikan atau negatif K kali delta X. Nah, sebenarnya besarnya sama, hanya beda arah saja. Sama seperti ini, ada gaya ke bawah ya, ditarik ke bawah, tetapi ada gaya pemulih yang arahnya ke atas gitu. Oke? Itu disebut dengan gaya pemulih. Kenapa? Karena setelah nanti kalau gaya ini dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Oke, nah di sini ya saya jelaskan tadi. Jadi kalau F-nya dinaikkan, misalnya ini seperti ini deh, misalnya F1, pas ini X1 misalkan. Nah, kalau dia dinaikkan lagi menjadi F2, jadi lebih besar, maka delta X-nya jadi X2. Oke, terima kasih sudah menyaksikan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.